umat manusia tidak ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang membangkang untuk tidak beribadah kepadanya, maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Seandainya saja kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ada semua kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan juga Maha Terpuji. Maka justru sebenarnya ketika seorang beribadah kepada Allah, manfaat itu akan dipetik langsung oleh hamba tersebut. Karena ibadah merupakan tujuan hidup. Coba kita bayangkan ketika seorang itu mampu untuk merealisasikan dari tujuan yang telah dia ancang-ancang sebelumnya, maka kebahagiaan yang dia rasakan itu ketika dia mampu untuk mewujudkannya. Maka tentu seorang muslim itu seorang hamba Allah memiliki tujuan yang sangat besar, yaitu beribadah kepada Allah. Maka seharusnya kapan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasakan kelezatan, puncak kebahagiaan, ketenangan jiwa dan juga kebahagiaan. Namun sebaliknya, kapan seorang itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan daripada kesempitan di dalam hatinya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariatnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam menjalankan ibadah itu ada aturannya, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk terikat komitmen dengan aturan dan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini tidak dibenarkan ada orang yang mengatakan atau meyakini bahwa ada orang itu ketika dia sampai pada tingkatan-tingkatan tertentu, maka pada saat itu dia telah lepas dari syariat. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, berada dalam sebuah syariat aturan beragama, maka ikutilah syariat aturan tersebut. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang paling dicintai oleh Allah, yang tingkat pengenalannya dengan Allah tidak bisa kita sangkal, pungkiri, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat mendalam pengenalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meski demikian, Allah perintahkan kepada beliau alaihi salatu wasalam untuk tetap komitmen mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan kecaman bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin menjalankan ibadah dengan tujuan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keluar dari koridor syariat, bahkan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba hawa bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat, lebih menyimpang daripada orang yang ketika beribadah hanya mengikuti keinginannya, hawa nafsunya saja tanpa bimbingan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah prinsip yang mesti kita pegang, bahwa dalam beribadah kita mesti mengikuti syariat. Tentu syariat itu tidak akan bisa kita ketahui secara otomatis. Kita lahir di dunia langsung kita tahu syariat. Maka syariat yang datang dari Allah, ada Quran, ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya untuk membimbing kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan belajar. Ini al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar, bukan dengan memperbanyak tidur supaya makin banyak mimpi, dapat wangsit, sehingga dia akan mendapatkan tuntunan-tuntunan untuk bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita berkaitan tentang masalah fikih ibadah. Tentu kalau
kita menyebut tentang fikih secara bahasa, dia berarti al-ilmu bi syai' wal faham. Jadi mengetahui dan tidak sekedar mengetahui tetapi dengan memahaminya. Bahkan istilah-istilah al-fiqh di dalam Al-Qur'anul Karim itu disebutkan bukan cuma sekedar faham saja. Walaupun secara bahasa artinya pemahaman. Dia lebih kepada makna dari al-fahmu bi syai' bidiqqah. Ia memahaminya itu secara baik. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya, ketika Musa alaihissalam ingin berdakwah kepada kaumnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan ikatan yang ada pada lisannya agar dipermudah untuk berbicara, yafqahu qauli, agar mereka itu bisa memahami apa yang aku sampaikan. Secara istilah syar'i adalah ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Bagaimana mengetahui tentang hukum-hukum syariat tetapi yang khusus berkaitan tentang amaliyah, ya, ibadah badan, yang bersumber ya kepada dalil syar'i. Karena dalam syariat tentu cakupannya sangat luas. Ada yang berkaitan tentang masalah akidah, ya, al-aqdiyah, i'tiqadiyah. Ini yang dikenal oleh sebagian ulama kita dengan istilah usul. Ada juga yang berkaitan tentang masalah amaliyah, ya, tidak berkaitan tentang masalah keyakinan atau akidah. Yang ini diistilahkan sebagian ulama kita dengan istilah furu'. Walaupun ada pembahasan, ya, kajian berkaitan tentang penggunaan istilah tersebut. Jadi Islam ini berbicara tentang masalah keyakinan yang menjadi pondasi, yang berangkat dari situ bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cakupan fikih Islami sangat panjang, ya, sangat luas. Hanya saja para jamaah sekalian, kita hanya fokus pada pembahasan tentang fikih ibadah. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih ibadah adalah berkaitan tentang suatu bentuk-bentuk ibadah, berkaitan tentang masalah rukun Islam selain 2 kalimat syahadat, berkaitan tentang masalah sholat, zakat, puasa dan juga haji. Hanya saja kebiasaan di kalangan para ulama kita, karena yang namanya sholat itu ada syaratnya, yang salah satu di antaranya adalah bersuci. Maka sangat tepat kiranya ketika sebelum masuk pada pembahasan tentang masalah sholat, maka didahului juga atau didahului terlebih dahulu dengan pembahasan, ya, seputar masalah taharah. Dan ini akan kita, ya, bahas secara ringkas, ya, berkaitan tentang masalah ini. Para pemirsa Umat TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang taharah secara bahasa dia berarti an-nadhafah wan nazahah, yaitu bersih atau suci minal akdar, dari kotoran. Yang bersuci itu bentuknya 2. Ada bersuci dari perkara-perkara yang zahir, ada juga perkara yang batin. Bersuci dari sesuatu yang zahir, ya, seperti membersihkan diri dari najis dan hal yang sebagainya yang bersifat fisik. Dan ada juga bersuci dari kotoran-kotoran yang bersifat batiniyah, ya, seperti mensucikan diri dari, ya, kesyirikan, berbagai bentuk, ya, kesyirikan, membersihkan diri daripada, ya, kenifakan, ya, sifat-sifat hasad, dengki dan lain sebagainya yang merupakan sifat-sifat yang tercela. Cuma memang kalau kita membahas tentang masalah membersihkan diri dari kesyirikan, kenifakan dan sifat-sifat tercela, itu masuk dalam ranah pembahasan akidah. Namun ketika para ulama kita di kalangan para ahli fikih atau para ulama hadis yang menuliskan kitab-kitab fikih, maka yang dimaksudkan di sini berkaitan tentang perkara-perkara yang bersifat zahir atau hissiyah, sesuatu yang bersifat lahir. Saya ingin menyebutkan beberapa perkara yang menunjukkan kenapa penting sekali kita berbicara tentang masalah bersuci. Setidaknya hal ini bisa kita lihat dari 3 hal. Yang pertama, anna tahara syartun lisihhatis shalah. Karena bersuci itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Dalam arti kapan seorang beribadah atau dia mengerjakan sholat,
tetapi tidak berada dalam keadaan suci, maka solatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatin bi ghairi tuhur. Tidak diterima salat seorang hamba kalau dilakukan tanpa bersuci. Tentu yang dimaksudkan di sini ketika seorang tidak dalam keadaan suci, maka kapan dia masuk mengerjakan ibadah salat, maka salatnya tidak diterima ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus juga menunjukkan tentang keutamaan dari ibadah salat. Kan tidak semua ibadah itu dipersyaratkan padanya bersuci. Tetapi salat, saking agungnya perkara salat tersebut, maka seorang tidak melakukannya kecuali dalam kondisi yang sangat baik, melewati proses ya bersuci terlebih dahulu. Kemudian faktor yang kedua yang menunjukkan tentang urgensi atau keutamaan dari taharah, bahwasanya innallaha subhanahu wa ta'ala imtadaha al-mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian kepada orang-orang yang bersuci. Bahkan salah satu di antara sebab seorang hamba itu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bersuci. Tentu setiap orang itu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang meraba-raba apakah saya sudah termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala dicintai atau belum, sampai ada ungkapan mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakin asya'na an tuhab. Jadi bukanlah penting itu kalian mencintai, dia penting, tapi yang paling penting jadikan bagi benak pikiran kita bagaimana kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu di antaranya dengan bersuci. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertobat ketika dulu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan dosa, maka ia sucikan dirinya dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah mencintai hamba-hambanya yang bersuci. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-108 Allah menyebutkan pujian kepada jamaah Masjid Quba. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Para jamaah Masjid Quba itu adalah orang-orang yang mereka itu suka untuk mensucikan diri, dan Allah suka dengan orang-orang yang seperti itu. Dan ketika mereka ditanya, maka mereka memberikan penjelasan alasan sebab mereka suka untuk bersuci sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata berkaitan tentang masalah taharah, yang berkaitan tentang perkara-perkara yang zahir, bagaimana cara beristinja dan yang semisal dengannya. Perkara ketiga, dan ini sangat penting untuk dijadikan sebagai catatan, bahwasanya at-taksir fil istibra' minan najasa sababun min asbabi ta'dzibil abad fil qabr. Jadi kelalaian dari menghindarkan diri atau membersihkan diri dari najis merupakan salah satu sebab seorang hamba itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Kita meyakini tentang adanya siksa kubur. Dan ternyata salah satu penyebab atau bahkan umumnya orang itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya dikarenakan persoalan kencing. Inna amata adzabil qabri mil baul. Kebanyakan azab kubur itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena persoalan kencing. Di dalam Sunan Abu Daud yang asalnya juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi pernah suatu ketika melewati dua kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Sesungguhnya kedua orang itu yang lagi dikubur sementara disiksa, dan mereka tidak disiksa fi kabir, dan mereka lain dikatakan min kabir. Mereka tidak disiksa karena persoalan yang besar, maksudnya dosa besar, karena ada ancaman disiksa dalam kuburnya. Tetapi kalau diperhatikan sebenarnya persoalannya sepele, yang sebenarnya mudah untuk dihindarkan.
Yang salah satu di antaranya, wa amma hadza fa kana la yastanzi min baulih. Adapun orang ini, adapun yang kedua, maka dia tidak membersihkan dirinya dari kencing. Dalam riwayat lain dikatakan wa kana la yastatir, dia tidak melindungi dirinya dari kencing. Ini terkadang kita dapatkan ya kalau kita melakukan perjalanan, kadang-kadang kita melakukan perjalanan ke daerah dengan menggunakan kendaraan umum, mobil yang melaju begitu kencang, tiba-tiba saja berhenti secara tiba-tiba. Maka supirnya turun dari mobil, kemudian merapat ya di sekelilingnya areal persawahan. Dia turun dari mobilnya, mendekat dari rumahnya, dari mobilnya, merapat, kemudian ia kencing, menjadikan ban mobil sebagai sasarannya. Kencing di situ, kemudian tidak istinja, atau istilah kita tidak cebok. Lantaran hal yang sebenarnya mudah nggak untuk ditinggalkan, sangat mudah untuk ditinggalkan. Tetapi lantaran hal ini maka menjadi penyebab seorang itu disiksa dalam kuburnya. Atau dalam istilah lainnya, ada orang ketika dia kencing, dia tidak waspada, dia tidak hati-hati untuk menghadapi adanya counter attack, ya serangan balik ya dari percikan kencingnya, sehingga mengenai badan atau juga pakaiannya, yang kemudian ia mengerjakan sholat ya dalam keadaan seperti itu. Karena akan datang penjelasannya kapan seorang itu berwudu tidak dilewati dengan istinja karena ada sebabnya, maka tentu itu akan menghalangi sah daripada wudu yang ia lakukan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga hal ini yang menunjukkan tentang urgensi atau pentingnya pembahasan tentang masalah bersuci. Yang kita lihat dalam ranah prakteknya, kekeliruan berkaitan tentang masalah bersuci pangkalnya sebenarnya karena belum mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan ya tentang masalah tersebut. Insya Allah kita akan melanjutkan ya pemaparan kita setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Umar TV dimanapun Anda berada, mungkin tadi ada pemaparan dari Ustadz yang disampaikan masih persoalan masalah fikih ibadah. Ini kemudian Ustadz ada satu pertanyaan kemudian yang muncul dan masuk dalam meja redaksi. Ini dari Bapak Paridwan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, apakah wudhu kita batal Ustadz di saat kita menyentuh istri? Ya, namun saat ini ditahan dulu jawabannya Ustadz, nanti beberapa saat ke depan. Dan Pak Ridwan yang ada di Makassar, jangan beranjak dari layar kaca Anda karena beberapa saat ke depan kita jeda sejenak, kemudian kita akan membahas dan melanjutkan jawaban yang Bapak tanyakan dan kepada seluruh pemirsa pula. Terima kasih, masih bersama kami di program Dialog Subuh Live bersama narasumber kita Ustadz Abu Fahad Muhammad Mirwan Idris LC. Dan tadi ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ridwan yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, kami ulang sedikit Ustadz. Apakah wudhu kita batal apabila bersentuhan dengan istri, dan apakah wudhu kita batal apabila kita ketiduran tapi masih sadar seperti itu Ustaz? Iya, silahkan langsung jawab mungkin Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Berkaitan tentang pertanyaan pertama, apakah wudhu seseorang itu dinyatakan batal apabila menyentuh wanita atau secara khusus istrinya, ya, menyentuh atau memegang istrinya dan yang semisal dengannya. Maka dalam masalah ini memang ada perbedaan di kalangan para ulama tentang hukumnya, tetapi pendapat yang lebih tepat dan lebih kuat dalam masalah ini bahwasanya menyentuh perempuan baik yang mahram atau bukan mahramnya, tentu kalau bukan mahram tidak boleh. Tetapi secara status hukum apakah membatalkan wudhu atau tidak, maka jawabannya dia tidak membatalkan wudhu. Ada persoalan yang dijadikan sebagai dasar di sini tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan ya tentang najas, tentang hadas, disebutkan aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Jadi kata al-lamas atau mulamasah yang berarti menyentuh wanita. Dikata menyentuh wanita berarti termasuk bagian dari hal yang membatalkan wudhu atau menyebabkan terjadinya hadas. Hanya saja
kita mendapatkan bahwa yang dimaksud dengan menyentuh di sini bukan al-lamas bil-yad, bukan menyentuh dengan tangan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah melakukan al-jima' atau melakukan hubungan suami istri sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat ahli di bidang ilmu tafsir. Dan yang memperkuatnya kita mendapatkan dalam sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menjadi kebiasaan ketika hendak berangkat mengerjakan salat maka beliau mencium istri-istri beliau, ya, thumma yakhruju ila shalah, kemudian berangkat mengerjakan salat. Walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Dan dalam Sahih Muslim juga disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara salat, kemudian Aisyah saat itu sementara tidur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terhalang dengan kaki Aisyah maka beliau pun menyingkirkan kaki Aisyah. Dan juga ya pernah terjadi ketika Nabi salat malam, ya Aisyah ya mencari-cari ya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya tangan beliau Aisyah radhiyallahu taala menyentuh ya kedua telapak kaki baginda Rasulullah SAW, tapi Nabi tetap melanjutkan ya sholatnya. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwasanya yang namanya menyentuh wanita dia tidak membatalkan wudhu kecuali kalau keluar madhi dan semisal dengannya yang merupakan penyebab atau hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua juga berkaitan juga tentang masalah hal yang membatalkan wudhu, yaitu